PT Manda Rumah Ruang Bersama merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa konstruksi yang berlokasi di Cipete Selatan. Perusahaan sudah berdiri selama 4 tahun dan memiliki portofolio bisnis semua berada di ibu kota Jakarta. Memiliki visi menjadi yang terbaik di perusahaan sejenis, tentunya mendorong Manda Rumah harus memiliki kondisi keuangan yang baik pula. Sehingga hal ini menjadi daya tarik kami dalam memilih Manda Rumah sebagai tempat kami dalam melaksanakan immersion program MMUGM kali ini. Anggota dari kelompok immersion program kelompok 6 M52 ini terdiri dari Muhammad Al-Fatah, Muhammad Rian Darmawan, Syahrizal Darmawan, dan Zuli Astria. PT Manda Rumah Ruang Bersama sebagai penyedia jasa konstruksi adalah cerminan dari visi dan komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi konstruksi berkualitas tinggi di tengah-tengah pasar yang terus berkembang. Portofolio mereka mencakup sejumlah besar proyek dengan total 49 proyek yang berhasil diselesaikan dalam 4 tahun terakhir. Dengan visi to be the undisputed leader in real estate ecosystem, Manda Rumah ingin menjadi perusahaan rintisan yang mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan sejenis, khususnya di daerah ibu kota. Berdasarkan laporan keuangan terakhir yang dimiliki Manda Rumah dalam 4 tahun terakhir, pendapatan bersih yang dimiliki Manda Rumah hanya sebesar 200 juta. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan jumlah proyek yang sudah diselesaikan oleh Manda Rumah, sehingga diperlukan adanya analisis terkait kendala dan masalah seperti apa yang dihadapi oleh Manda Rumah dari sisi sumber daya, kapabilitas, dan pencatatan laporan keuangan. Manda Rumah diketahui akan melakukan pengembangan bisnis untuk dapat mencapai revenue bersih 2 miliar di tahun 2024. Apakah target tersebut akan tercapai? Lalu faktor-faktor apa saja yang dapat membantu Manda Rumah dalam mencapai target tersebut? Dan juga bagaimana strategi Manda Rumah dalam melakukan pengembangan bisnis sehingga revenue dapat meningkat di tahun berjalan? Dengan menjawab tantangan-tantangan di atas, kami memiliki 3 jenis analisa pendekatan. Yang pertama yaitu analisa faktor eksternal internal dengan SWOT, analisa sumber daya dan kapabilitas menggunakan RBV dan FRIO, dan yang terakhir yaitu analisa kelayakan finansial dengan melihat data laporan keuangan yang ada. Analisa pertama adalah SWOT. Dari sisi internal perusahaan, Manda Rumah memiliki kekuatan dari brand yang kuat serta hubungan yang baik dengan arsitek dan supplier. Namun kekurangannya adalah bagaimana Manda Rumah pembukuan masih kurang baik. Tetapi peluang yang dimiliki Manda Rumah cukup besar karena pertumbuhan dari jumlah penduduk di sekitar Jabodetabek, dan tantangannya mungkin dari sisi suplai harga bahan bangunan yang cenderung meningkat di tahun ini. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis RBV dan uji kerangka FRIO. Hasil analisis RBV terdapat 23 sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki Manda Rumah. Dan hasil analisis kerangka FRIO terdapat 4 sumber daya dan 5 kapabilitas yang dimiliki Manda Rumah masuk kategori Sustainable Competitive Advantage. Terima kasih. Analisis kinerja keuangan adalah proses yang mengkaji data keuangan yang tersedia untuk tujuan mengevaluasi kinerja dan memperkirakan risiko serta potensi di masa depan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio profitabilitas untuk menunjukkan prospek usaha ke depan, rasio likuiditas dan solvabilitas untuk mempertimbangkan risiko usaha. Berikut adalah analisis kinerja keuangan PT Manda Rumah Ruang Bersama pada tahun buku 2023. Dari 3 analisa di atas, kami merumuskan beberapa usulan strategi yang dapat menjadi pertimbangan CEO Manda Rumah untuk bisa mencapai target net value 2 miliar di tahun 2024. Yang pertama, sistem pencatatan keuangan yang akurat dan terkonsolidasi untuk memfasilitasi analisis dan pengambilan keputusan yang strategik. Yang kedua, membangun afiliasi dengan arsitek untuk meningkatkan reputasi perusahaan kepada calon klien. Ketiga, meningkatkan hubungan yang baik kepada supplier agar mendapatkan bahan material yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kami sangat berterima kasih terhadap immersion program karena sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi kami ke depannya. Semoga dengan bantuan dari rekan-rekan immersion program, Manda Rumah dapat semakin berkembang dan yang utama, kami memutuskan yang terbaik dalam ekspansi bisnis kami ke depannya. Kami dari kelompok 6 Immersion Program berharap hadirnya kami dapat memberikan manfaat berkelanjutan untuk Manda Rumah, sehingga nantinya Manda Rumah siap dalam menghadapi tantangan ekspansi bisnis ke depannya.